Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Dr. Edwin Cono dalam acara Bincang Sehat, yang mana pada kesempatan ini kita membahas mengenai 5 alasan kenapa kita harus pakai kacamata. Bagi sahabat sehat yang belum subscribe, pencet tombolnya. Bagi sahabat sehat yang membutuhkan kacamata, Optik Edwin Cono dan Optik Haji Halal siap melayani dengan sepenuh hati. Pemeriksaan dengan komputer, karyawan yang profesional, dan finishing yang maksimal. Mata adalah indera yang sangat penting bagi manusia. Hampir 90% kegiatan manusia di dunia ini membutuhkan indera mata. Itu sebabnya ada yang bilang mata adalah jendela dunia. Dengan mata kita melihat dunia. Dari hasil penelitian, hampir 60% manusia di dunia ini mengalami gangguan mata. Dan sebagian dari yang terganggu itu membutuhkan kacamata. Tapi pada faktanya banyak orang yang tidak mau memakai kacamata dengan alasan mata mereka dalam keadaan normal, walaupun ada tanda-tanda mereka harus memakai kacamata. Untuk itu marilah kita bersama-sama mengetahui 5 alasan kenapa kita harus pakai kacamata, supaya kalau memang ada gangguan di kita tidak bertambah parah yang memungkinkan aktivitas kehidupan kita sehari-hari akan terganggu. Pertama, mata kabur. Apabila sahabat sehat tidak bisa melihat teman kita dari jarak 3 meter, wajahnya kabur tidak jelas, atau mungkin seorang siswa yang tidak bisa melihat tulisan di papan tulis dari jarak 3 meter, itu kemungkinan ada gangguan pada penglihatan jarak jauhnya. Tapi bisa juga sahabat sehat tidak bisa membaca SMS, WA, atau baca koran. Ini kemungkinan sahabat sehat mengalami gangguan penglihatan jarak dekatnya. Kondisi seperti ini memerlukan bantuan kacamata. Yang kedua, mata lelah. Ini sebenarnya ikutan dari mata kabur tadi. Jadi kalau mata kita sudah waktunya pakai kacamata dan tidak memakai kacamata, maka mata kita akan gampang lelah. Itu ditandai dengan tiga kondisi yang sering kelihatan. Yang pertama, sering memicingkan mata. Memicingkan mata untuk melihat sesuatu biar lebih fokus kelihatannya. Yang kedua, sering menggosok mata supaya bisa melihat lebih jelas, atau kadang-kadang sering berkejap. Apabila sahabat sehat mengalami kondisi seperti ini menunjukkan kemungkinan ada gangguan dari mata lelah tadi. Untuk itu perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan. Tapi tidak selalu mata lelah ini ada penyakitnya. Istilahnya ada gangguan refleksinya, gangguan pada ketajaman matanya. Ini bisa jadi karena gaya hidup atau mungkin karena pekerjaan. Mungkin pada orang-orang tertentu yang sering begadang malam sehingga matanya gampang lelah. Atau bisa jadi seorang yang bekerja sebagai sopir truk besar yang mungkin perjalanan jauh dari Banyuwangi ke Jakarta, yang memaksa mereka harus kerja lembur malam, harus naik mobilnya itu dari pagi sampai malam, nyampe sana sebentar langsung balik lagi ke Banyuwangi, maka seharian dia di atas kendaraan sehingga tidurnya tidak lelap. Atau bisa juga orang yang kerja di pabrik yang kerja lembur malam, ini juga menyebabkan mata lelah. Kalau kondisi seperti ini yang dibutuhkan bukan kacamata, tapi yang dibutuhkan adalah istirahat cukup. Kemudian yang ketiga, sering pusing. Apabila mekanisme lensa dan kornea untuk melihat objek secara jelas terganggu, maka ini menyebabkan otot mata itu akan bekerja lebih keras untuk membantu memfokuskan mata biar bisa melihat objek lebih jelas. Kondisi ini akan menyebabkan terasa pusing. Mereka biasanya datang di tempat praktek dengan keluhan nyeri kepala di dekat mata. Ini karena otot mata yang lelah. Yang keempat, mekanisme untuk menyesuaikan diri dari suasana gelap ke terang itu terganggu. Apabila sahabat sehat pada waktu masuk dari ruangan gelap kemudian masuk ke dalam rumah yang terang pada waktu malam hari, dan mata ini tidak cepat bisa menyesuaikan diri untuk melihat orang di sekitarnya, ini berarti ada gangguan pada otot-otot matanya. Ini menunjukkan sahabat sehat perlu bantuan kacamata. Kemudian yang kelima,
apabila sahabat sehat melihat suatu garis lurus yang sebenarnya memang lurus, tapi ketika dilihat oleh sahabat sehat itu kelihatan miring, ini kemungkinan ada gangguan pada lengkungan dari lensa dan kornea. Ini biasanya disebut dengan mata silinder. Oke. Bagi sahabat sehat yang mengalami gejala dari 1 sampai 6 atau mungkin ada 2 atau 3 gejala bersamaan, maka sebaiknya sahabat sehat mendatangi dokter yang terdekat untuk melakukan pemeriksaan tambahan. Apabila mendapatkan resep mata, maka datanglah ke optik yang bisa dipercaya. Cukup sekian informasi kami, semoga bermanfaat. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.